Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Aisyah Nurul Natasya, Ilham Putra Pradana, dan saya sendiri, Savio Aeroderafa. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan proyek kami mengenai analisis sinyal suara, mulai dari proses akuisisi, transformasi waktu, transformasi frekuensi dengan FFT, hingga simulasi modulasi amplitudo. Untuk memulai presentasi ini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai latar belakang. Analisis sinyal suara sangat penting karena sinyal suara pada dasarnya adalah sinyal yang kompleks. Beberapa alasannya yaitu sinyal suara merupakan sinyal waktu diskrit setelah didigitalkan. Sinyal ini bersifat non-stasioner, artinya karakteristiknya bisa berubah terhadap waktu. Untuk mengolahnya, kita membutuhkan konsep dasar dari sinyal dan sistem, seperti LTI, sampling, Fourier transform, dan modulasi. Dengan alasan-alasan inilah, proyek ini dibuat, agar kami dapat mempelajari dan menerapkan konsep tersebut pada sinyal nyata. Proyek ini memiliki beberapa tujuan, yaitu akuisisi dan analisis dasar, termasuk merekam suara, menampilkan sinyal dalam bentuk grafik, serta menghitung energi dan daya sinyal. Transformasi waktu, yaitu melakukan shifting, reversal, dan scaling untuk melihat bagaimana perubahan waktu mempengaruhi sinyal. Lalu, analisis frekuensi. Kami menggunakan FFT untuk mengetahui spektrum frekuensi dan karakter suara. Selanjutnya, ada simulasi modul amplitudo atau DSB-SC untuk melihat bagaimana sinyal suara dipindahkan ke frekuensi tinggi menggunakan sinyal pembawa. Selanjutnya, Aisyah akan menjelaskan metodologi dan spesifikasi sinyal yang kami gunakan. Izin melanjutkan, dalam proyek ini kami menggunakan metode berbasis pemrograman Python karena Python menyediakan banyak library yang sangat membantu untuk pengolahan sinyal. Beberapa library utama yang kami gunakan adalah NumPy untuk melakukan komputasi numerik, Matplotlib untuk menampilkan grafik sinyal, serta SciPy yang kami manfaatkan untuk membaca dan memproses file audio. Seluruh tahapan analisis, mulai dari akuisisi sinyal, perhitungan energi dan daya transformasi waktu, transformasi frekuensi menggunakan FFT, hingga proses modulasi amplitudo. Semuanya ini dilakukan menggunakan kombinasi ketiga library tersebut. Dengan metodologi ini, kami mengolah sinyal suara dengan efisiensi serta memperoleh visualisasi yang akurat dari setiap proses yang dilakukan. Sehingga sinyal suara yang kami gunakan ini memiliki beberapa spesifikasi teknis, diantaranya durasi rekaman sebesar 10,15 detik dengan sampling rate 48.000 Hz, sehingga total data yang diperoleh mencapai sekitar 487,424 sampel. Format sinyal adalah float 64 yang memberikan presisi tinggi dalam perhitungan. Berdasarkan hasil perhitungan energi yang berhingga, sinyal ini dikategorikan sebagai sinyal energi, bukan sinyal daya. Informasi spesifikasi ini penting karena menentukan bagaimana sinyal akan bereaksi terhadap transformasi waktu dan frekuensi yang kami lakukan pada tahap-tahap berikutnya. Dengan data ini pula, kami dapat memastikan bahwa sinyal layak dianalisis lebih lanjut dan sesuai untuk proses modulasi yang nantinya dijelaskan pada bagian lanjutan. Selanjutnya, transformasi waktu. Pada slide ini, kita masuk ke bagian transformasi waktu, yaitu bagaimana sinyal suara dimodifikasi dari sisi domain waktunya. Ada 4 jenis transformasi yang kami lakukan, yaitu yang pertama, time shifting. Pada proses ini, sinyal digeser maju atau mundur dalam waktu. Efek yang muncul biasanya seperti ada jeda atau delay di awal sinyal, tapi karakter suara aslinya tetap sama. Jadi yang berubah hanya posisi waktunya saja. Kedua, time reversal. Transformasi ini membalik sinyal sehingga sinyal diputar mundur atau terdengar seperti dimulai dari akhir menuju awal. Ini berguna untuk memahami simetri dan struktur sinyal. Ketiga, time expansion. Dalam proses ini, sinyal diregangkan sehingga durasinya menjadi lebih panjang.
Ketika sinyal diperpanjang, pitch atau nada suaranya terdengar lebih rendah. Karena perubahan waktu ini membuat gelombang menjadi lebih lambat. Keempat, time compression, kebalikan dari expansion. Durasi sinyal diperpendek sehingga suaranya terdengar lebih cepat dan pitch-nya naik, mirip efek suara chipmunk. Transformasi ini penting untuk memahami bagaimana perubahan waktu dapat mempengaruhi karakteristik sinyal, baik dari durasi, kecepatan, hingga persepsi nada. Selanjutnya slide 6, spektrum frekuensi atau FFT. Berlanjut ke slide berikutnya, yaitu analisis frekuensi menggunakan FFT atau Phase Fourier Transform. FFT digunakan untuk mengubah sinyal dari domain waktu menjadi domain frekuensi. Dengan cara ini, kita bisa melihat komponen-komponen frekuensi apa saja yang terkandung dalam sinyal suara. Dari hasil perhitungan FFT, kami menemukan bahwa sinyal suara yang kami gunakan memiliki frekuensi dominan sebesar 297,50 Hz. Frekuensi ini berada dalam rentang umum suara manusia, yang biasanya berada di bawah 1000 Hz. Puncak frekuensi ini menunjukkan komponen nada dasar atau fundamental frekuensi dari suara tersebut. Selain itu, spektrum frekuensi juga menampilkan komponen-komponen harmonik lainnya yang menjadi ciri khas dari sinyal suara. Melalui analisis ini, kita bukan hanya mengetahui bagaimana suara terlihat dalam bentuk gelombang waktu, tetapi juga bagaimana energi suaranya tersebar pada berbagai frekuensi. Dengan demikian, FFT memberi pemahaman yang lebih lengkap mengenal karakter suara, terutama ketika kita melakukan pemrosesan sinyal yang melibatkan filtering, kompresi, atau pengenalan suara. Modulasi amplitudo DSB-SC. Pada tahap ini, sinyal suara yang memiliki frekuensi dominan 297,5 Hz kemudian dimodulasi menggunakan metode DSB-SC dengan sinyal pembawa sebesar 10.000 Hz. Proses modulasi ini dilakukan melalui perkalian langsung antara sinyal suara dan gelombang kosinus pembawa. Hasilnya pada dominan waktu terlihat osilasi yang jauh lebih cepat, namun informasi asli suara tetap tersimpan sebagai envelope dari sinyal tersebut. Modulasi ini menunjukkan bagaimana sinyal baseband dapat dipindahkan ke frekuensi yang lebih tinggi untuk keperluan transmisi. Selanjutnya ada spektrum modulasi. Pada domain frekuensi, hasil modulasi menunjukkan pergeseran spektrum yang sebelumnya berada di sekitar 0 Hz atau baseband, kini berpindah dan terpusat pada frekuensi pembawa yaitu sekitar 10.000 Hz. Pergeseran ini menandakan bahwa proses modulasi DSB-SC berhasil memindahkan informasi sinyal suara ke frekuensi tinggi. Ini adalah prinsip utama modulasi di mana data asli tetap dipertahankan namun ditempatkan pada frekuensi yang lebih sesuai untuk proses transmisi. Setelah dilakukannya proyek ini, kami dapat mengambil beberapa kesimpulan. Yang pertama, akuisisi sinyal suara berhasil dilakukan dengan baik. Yang kedua, energi total sinyal adalah 6048,53 Joule dengan daya rata-rata 0,0124 Watt. Transformasi waktu memberikan efek signifikan pada durasi dan pitch suara. Lalu, FFT menunjukkan frekuensi utama sinyal sebesar 297,50 Hz. Proses modulasi DSB-SC berhasil memindahkan spektrum sinyal ke frekuensi pembawa 10 kHz. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.